Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifatihir rahman wa arsala rasulahu bil aman wassalatu wassalamu ala sayyidil umam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin jamaah kuliah duha Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita awali perjumpaan kita pada pagi yang penuh dengan keberkahan dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, baik nikmat sehat jasmani kita maupun nikmat iman Islam, sehingga kita dapat mudah untuk sama-sama melaksanakan ibadah rutin kita pada Ahad pagi yang tadi sama-sama kita melaksanakan beberapa rangkaian ibadah setelah kita bertadarus, berdoa dan juga salat duha. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat seiring salam senantiasa marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita menuju zaman yang penuh dengan terang benderang seperti sekarang ini, menuju jalan kebenaran dan jalan yang insyaallah diridai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan melengkapi ibadah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama insyaallah akan mendengarkan tausiah duha atau ceramah duha kita pada pagi hari ini, yang pada kesempatan hari ini insyaallah akan diisi dan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Adi Warman Karim SE MBA. Sebelumnya izinkan kami kembali akan membacakan beberapa susunan acara dan juga pengumuman untuk jamaah sekalian, dan juga beberapa permohonan mohon doa dan bacaan suratul Fatihah dari jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa. Adapun hal yang pertama, ceramah duha pada Ahad yang akan datang pada Ahad 17 Februari 2013 insyaallah akan diisi dan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Dan tidak lupa pula kami menginformasikan untuk hasil kantong amal pada kuliah duha pada Ahad kemarin, yaitu pada Ahad 1 Februari 2013, alhamdulillah sebesar 20.899.500 rupiah. Dan untuk kantong amal yang kedua, yaitu untuk penggalangan dana bencana banjir, alhamdulillah terkumpul 30 juta rupiah tambah $501. Semoga apa yang sudah diinfak oleh para jamaah sekalian mendapat ganti berupa pahala yang dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hal-hal lain, yang pertama informasi datangnya dari Sekolah Masjid Agung Sunda Kelapa kembali membuka penerimaan untuk siswa baru tahun ajaran 2013-2014 untuk tingkat KB, TK, SD dan TPA. Informasi lebih lanjut dapat mendatangi kantor Sekolah Masjid Agung Sunda Kelapa di Gedung Fathahila lantai 1. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami akan bacakan beberapa permohonan doa dan juga pembacaan suratul Fatihah. Yang pertama untuk almarhum Bapak Haji Mustasar bin Ali. Almarhum adalah paman dari Ustadz Haji Mulyadi yang wafat pada hari ini, pada hari Ahad dini hari. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya untuk almarhum Dini Andrian bin Yudiskam, dan juga untuk almarhumah Ibu Robiah binti Fulan, ibunda adalah ibu dari Ibu Neti, yaitu jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan juga untuk saudari Rizki
Karta Raharja, semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada permohonan yaitu untuk kesembuhan dari Bapak Haji Sultan Lukman Hakim, dan juga kesembuhan Ibu Hajah Fahmida Lukman serta Febrica Lukman dan juga saudari Novalinda Lukman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah duha yang dimuliakan Allah, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan ceramah duha pada pagi yang penuh dengan keberkahan yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Adi Warman Karim SE MBA. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian rahimakumullah, berapa orang di antara jemaah yang rumahnya kebanjiran? Ada yang banjiran? Ada yang banjiran? Bapak nggak ada yang banjiran, Pak? Hadirin hadirat rahimakumullah, yang namanya kehidupan ya kayak begitu. Kadang hidup kita senang, kadang hidup kita susah. Tapi percayalah hadirin hadirat rahimakumullah, persis kayak banjir, kalau dia datang kita susah, tapi kalau banjirnya udah hilang, kita kadang-kadang udah lupa ada banjir, bener. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam. Dahsyat punya. Kadang-kadang kita kalau bad things happen to bad people, kita bilang emang pantes-pantesannya, bener ya? Kalau hal yang buruk menimpa pada orang yang emang kelakuannya buruk, maka kita bilang emang pantes-pantesannya ente dapat begitu dah. Itu persekot di dunia, uang muka di dunia, ntar yang lebih parah lagi di akhirat, kira-kira gitu. Tapi ketika bad things happen to good people, tapi ketika hal-hal yang buruk menimpa orang-orang yang berperilaku baik, ente udah sholat 5 waktu terus, puasa kagak lepas, bukan aja Ramadan, tambah-tambah sunnah juga, sholat malam juga, pokoknya hidup ente udah lempeng. Tapi bad things happen to you, tapi hal-hal yang buruk menimpa diri anda. Di situ baru kita dicoba keimanan kita, apakah kita tetap bisa mengatakan kepada Allah alhamdulillah ala kulli hal. Nabi Ayub alaihissalam diberikan oleh Allah berbagai nikmat yang luar biasa. Beliau diberikan kekayaan, beliau diberikan istri yang solehah,
Beliau diberikan anak-anak yang soleh-solehah, hidupnya lempeng. Nabi bukan model kayak kita kan lagi ceramah aja begini, bener gak? Lagi begini malah lagi, artinya namanya juga manusia, bener gak? Ini Nabi Allah Ayyub alaihissalam diberi begitu banyak nikmat oleh Allah. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam dalam keadaan tenang-tenang saja, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kira-kira begitulah nikmat Allah begitu melimpahnya buat Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian Allah, setan iblis dia ngiri ngelihat yang namanya Ayyub alaihissalam. Kok ada ya manusia model kayak begini, kata iblis, bener gak? Oh, ini kagak bener nih, manusia lempeng banget jadi orang, happy banget hidupnya. Maka iblis meminta izin pada Allah. Wahai Allah, izinkan aku, kata iblis, untuk menggoda hambamu yang soleh itu Ayyub alaihissalam. Maka Allah bilang, coba aja lah goda. Bener gak? Emang udah dapat izin dari pertamanya kan, emang udah dapat izin iblis, bener gak? Emang udah dari pertamanya dapat izin untuk godain manusia. Mulai iblis coba godain Nabi Ayyub alaihissalam. Nikmat yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ayyub alaihissalam satu persatu dicabut oleh Allah. Bukan karena Nabi Ayyub alaihissalam melakukan maksiat, bukan. Tapi karena Nabi Ayyub alaihissalam mau dicoba sama Allah sampai di mana tingkat keimanannya. Ingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ingat Bu? Ingat? Ibrahim, orang Betawi bilangnya Baim. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sekian lama menunggu, akhirnya diberikan anak yang namanya Ismail. Allah kemudian Allah menyuruh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sendiri. Allah cuma mau lihat doang. Apakah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam diberi cobaan yang demikian berat, kagak masuk akal, bertentangan dengan ajaran Islam, iya apa kagak? Kalau kita iman kurang-kurang mah kita nanya, Allah ente lagi ngapain, bener gak? Allah melarang kita membunuh orang, sekarang Allah sendiri yang menyuruh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sendiri. Allah cuma mau lihat apakah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam tetap bisa mengatakan sami'na wa ata'na, whatever you say Allah, terserah ente bilang apa dah. Pak, Bu, kalau ada lampu merah ente berhenti apa berhenti? Kalau di lampu merah itu ada polisi yang bilang biar kata itu lampu merah berhenti, dia bilang jalan, ente jalan apa berhenti? Jalan kan? Kalau ada tulisannya busway dilarang masuk, tapi ada polisi di situ dia bilang suruh masuk, ente masuk apa masuk? Jadi yang dilihat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan bentuknya perintah, tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam melihat siapa yang memberi perintah. Paham nggak? Apa ente kalau lampu merah berhenti terus polisi suruh jalan, ente bilang ente belajar di mana lampu merah berhenti, ente bilang begitu enggak? Sami'na wa ata'na. Yang dilihat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah siapa yang memberi perintah. Kalau Allah yang memberi perintah, terserah ente dah perintahnya apa, bener gak? Meskipun gak masuk akal, meskipun kita merasa ini bertentangan ini, tapi yang dilihat adalah siapa yang memberi perintah. Kalau yang memberi perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ini salah satu yang mencirikan kita manusia lebih baik daripada iblis. Iblis kurang apa dia? Dia dulu tinggal di sorga. Ente pernah tinggal di sorga belum? Belum, meninggal juga belum, bener gak? Masih panjang ceritanya kita, bener gak? Ada alam kubur, masih panjang ceritanya dah. Dulu iblis kan di sorga. Mana dia? Iya, bener gak? Dia di sono. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada para malaikat-malaikatnya, aku akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, namanya Adam. Benar ya?
Kemudian Allah menyuruh kepada malaikat-malaikatnya semuanya penghuni surga untuk melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Malaikat-malaikat semua sami'na wa ata'na, benar gak? Nah, Allahnya nyuruh, benar gak? Terserah dia, benar gak? Tapi iblis bilang, kok menyembah selain engkau, kata iblis, benar gak? Katanya kagak boleh. Katanya nggak boleh menyembah selain engkau. Nah sekarang kau disuruh nyembah, ngasih sujud penghormatan sama Adam, kata dia. Kagak mau iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata dia. Benar gak? Nggak mau, kata iblis. I'm better than him. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Nggak level, api nyembah tanah. Kira-kira begitu, benar gak? Ini banding sama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, bener gak? Menurut iblis kagak masuk akal nih, bener gak? Katanya kagak boleh nyembah selain ente. Nah sekarang suruh sujud penghormatan sama selain ente, menurut iblis, bener gak? Dia kagak lihat siapa yang nyuruh, bener gak? Nabi Ibrahim alaihissalam juga diberikan perintah yang bertentangan, nggak cocok sama kita, nggak ada urusannya kita boleh bunuh orang, bener apa kagak? Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hebatnya manusia, bener gak tuh dibandingin iblis? Kita ngelihat siapa yang ngasih perintah. Yang ngasih perintah Allah, bener gak? Terserah dia dong, bener gak? Udah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail, dan Allah kan namanya juga Allah, terserah dia. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terserah dia bisa ngatur semuanya. Digantilah kemudian Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan seekor kambing yang besar. Balik ceritanya Nabi Ayub. Begitu juga dengan Nabi Ayub alaihissalam. Kalau tadi kita udah ceritain bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah keimanannya sampai titik yang paling beratnya. Mampukah melakukan perintah Allah yang menurut logika manusia ini bertentangan dengan perintah Allah itu sendiri? Mampukah kita tetap mengatakan sami'na wa ata'na? Begitu juga Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kekayaannya yang begitu banyak diambil oleh Allah. Apa kata Nabi Ayub? Dulu juga aneh kagak kaya, dulu aneh juga miskin, sekarang diambil lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu dari ente, sekarang ente ambil lagi cincai dah, bener gak? Bisa kayak begitu, Bu, Pak? Hah? Ini kalau kita masih ngomong-ngomonginnya doang mah kita bilang insya Allah, bener gak? Ntar kalau udah kejadian, kalau ente kagak nangis pengen tahu, bener gak? Orang itu akan diberikan ujian oleh Allah sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi jangan disamain, nggak bisa, dia emang beda-beda. Kalau supir saya beli motor, apa namanya, motor Honda itu, beli Mio gitu, Mio yang harganya 10 jutaan, hilang, dia kan sedih pasti dong, bener gak? Uang muka juga belum lunas, cicilannya, bener gak? Kita sebagai bosnya bilang sabar, harta jangan ditaruh di hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya juga kemarin hilang Mio, enggak apa-apa, terang aja ente, bener gak? Lah ente dapat cepet hilang captun, bener gak? Dapat 100 hilang 10, ente bisa bilang begitu sama tuh supir, bener gak? Lah yang supir uang muka aja masih nyicil, hilang, bener gak? Allah akan beri orang cobaan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah ditaker.
Nabi Ayub alaihissalam ini orang yang model tingkat keimanannya tinggi, jadi cobaannya juga luar biasa. Bukan aja harta yang diambil, tapi anak-anak beliau satu persatu meninggal dunia. Anak pertama meninggal, Allah pengen lihat. Nabi Ayub mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya juga kagak punya anak, diambil lagi, cincai dah. Wah, iblis senep banget. Waduh, ini orang kok sabar banget jadi orang. Anak kedua begitu juga, inna lillahi wa inna, begitu terus. Nikmat harta dicabut tetap sabar, nikmat anak-anak dicabut tetap sabar. Cobaan lagi dikasih, sekarang diambil lagi nikmat berikutnya, yaitu nikmat kesehatan. Yang tadinya Nabi Ayub alaihissalam sehat, bugar, kuat, sekarang dicoba lagi Allah, diambil lagi kesehatannya. Sehingga Nabi Ayub menderita suatu penyakit yang luar biasa. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Kalau kita dicoba sakit, bener ya, baru juga 2 minggu, ya Allah, mengapa engkau berikan aku cobaan yang demikian beratnya ya Allah. Baru juga 2 minggu. Nabi Ayub alaihissalam bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Sakitnya bukan model sakit orang asam urat gitu yang diobatin dikit jalan lagi, bukan. Ini sakit yang diceritakan dalam kisah itu, kalau beliau itu sujud maka keluarlah darah, keluarlah nanah dari kepalanya, tapi tetap aja sujud. Ini sakit yang model sakit parah punya dah. Tapi Nabi Ayub alaihissalam mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya aneh sehat, yang ngasih sehat ente, yang ngasih sakit ente katanya. Terserah ente dah Allah katanya. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Kagak mempan juga. Itu istrinya Nabi Ayub. Waduh, solehah banget. Ngurusin suami kagak ada titiknya dah. Hari-harian ngasih makan, ngerawat, ngasih makan, ngerawat. Sampai pada suatu ketika Nabi Ayub habis dikasih makan, istirahat, tidur. Lah waktu Nabi Ayub tidur, istrinya bilang, nah kesempatan lagi tidur, ke pasar dulu mau belanja-belanja, bener gak? Udah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tenang-tenang Ayub, tidur aja, dia pergi dah, bener gak? Pergi ke pasar belanja-belanja. Nabi Ayub bangun. Bin gitu. Kok nggak ada yang jawab? Bini maksudnya gitu. Bin katanya nggak ada yang jawab. Bin katanya nggak jawab. Bin katanya nggak jawab juga. Nabi Ayub mulai mikir nih, kemana nih? Biasanya istrinya ada selalu di sebelah dia yang ngurusin dia. Ini udah teriak-teriak begini kagak nongol-nongol juga nih. Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, ntar nih, jangan-jangan bini gue udah ini nih, udah mulai capek ngurusin gue nih, kira-kira bener gak? Kemana dia melancong, mana nih? Jangan-jangan nih kemana nih gue? Carrefour, jangan-jangan bener gak? Kira-kira gitu. Nabi Ayub udah, dia bilang kemudian bilang, ya Allah, seandainya engkau mengembalikan nikmat kesehatan, kalau aku nanti pulih kembali dari sakitku itu, niscaya akan aku hukum istriku itu, akan aku pukul dengan 100 kali pukulan. Nabi juga manusia, Bu, bener gak? Namanya juga orang, ya kita lagi normal aja Pak, kita lagi normal aja, kalau istri kita kelewat cerewet kita kan sebel juga, bener gak? Ya ibu gitu juga kan, kalau suami ndablek banget kita sebel juga, bener gak? Sama, biasa mah, biasa. Namanya juga Allah kan, terserah dia, bener gak? Udah, Nabi Ayub dibuat sembuh sama Allah. Sembuh lagi udah. Baikan lagi udah lupa lagi sama deh ente kalau beranteman suami
Istri kan begitu, bener gak? Belok kiri jalanan aja ente jadi beranteman, bener gak? Masa ke Sunda Kelapa lewat sini, lewat sono kota sini sama juga antar ketemu, tapi lewat situ lebih deket. Cuman mengenai masalah belok aja jadi beranteman, bener gak? Belok kiri, belok kanan, belok kiri. Ntar terlambat, nggak apa-apa. Panitianya udah nelfon, tadi udah bilang suruh bacanya Asmaul Husnanya panjangan dikit, bener gak? Mengenai belok kiri, belok kanan aja jadi bener gak sih? Nabi Ayub alaihissalam udah baikan lagi sama bininya, udah normal lagi hidup. Diingetin sama Allah, Yub, katanya waktu itu kalau udah sehat, ente mau hukum bini ente. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, oh iya katanya, iya bener. Katanya 100 pukulan Yub, katanya. Oh iya 100 pukulan. 100 pukulan, Bu, yang mukul aja capek, apalagi yang dipukul, kira-kira bener gak? Wah, Nabi Ayub mulai pening juga nih, bagaimana caranya? Udah pening, wah jadi udah janji, udah nazar, mau kalau sehat mau mukul bininya, tapi udah sehat, rasa keselnya udah hilang, mau mukul juga udah kasihan, pening udah dah. Itu Nabi Ayub nyerah dah, Allah, nyerah dah, aneh nyerah. Kalau ibu bapak kalau ada persoalan yang berat, bacain doanya, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha halus, wahai Allah yang maha lembut, aku serahkan persoalan ini padamu untuk sebaik-baiknya urusan. Kadang-kadang kita kalau masih mikir gimana caranya, itu kita berarti kita masih bisa mencair diri sendiri, bener gak? Itu belum mentok tuh. Kalau udah mentok ente udah gak ngerti mesti ngapain lagi dah, udah gak ngerti dah. Baca doanya, kita serahkan persoalan ini pada Allah untuk sebaik-baiknya urusan. Namanya juga Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama kayak ceritanya Nabi Allah Ibrahim AS, cuman pengen ngetes doang. Apa kata Allah? Udah Yub, ente ambil dah 100 helai. Dalam satu kisah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi lidi, dalam kisah lain diterjemahkan dalam Indonesia namanya jerami, kisah lain namanya rumput, terserah entenya model kayak apa, bener gak? Kemudian Allah mengatakan pada Nabi Ayub alaihissalam, ikat jerami yang 100 itu atau lidi yang 100 itu, pukulkan pada istrimu sekali, udah itu udah sama 100 kali udah. Ini kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan kita yang memang kayak begini, yang namanya hidup begini, cobaan-cobaan itulah yang akan menentukan tingkatan mana kita akan ditaruh oleh Allah dalam surganya nanti. Ini nggak ada rumusnya tuh. Kalau ente udah hidup lempeng, udah sholat segala macam, terus hidup ente lempeng aja kagak ada cobaan, nggak ada, bukan begitu, nggak. Rasulullah SAW aja cobaan kurang apa Rasul, men, bisa ngobrol sama Allah, bener gak? Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, udah pakai begitu, udah salam selamat dari Allah, udah aman banget, bener gak? Tapi Rasulullah SAW bukan orang yang egois. Ente kalau digituin sama Allah, ente bilangnya apa? Salam selamat bagimu wahai Adi Warman warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau Allah bilang begitu ke saya bilangnya apa coba? Amin ya Allah, amin, alhamdulillah, emang aneh pantas, kira-kira begitu, bener gak? Tapi Rasulullah SAW jawabannya bukan kayak begitu. Rasulullah SAW jawabannya assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wahai Allah, jangan aneh sendiri dong yang selamat, gitu. Jangan aneh sendiri dong yang selamat, yang dapat berkah, dapat rahmatmu. Assalamu alayna, dan juga berilah selamat, keberkahan dan rahmat bagi hamba-hambamu yang soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah akan memberikan kita cobaan sesuai dengan tingkat
kemampuan kita untuk mendapat cobaan tersebut. Allah akan beri cobaan kita sesuai dengan apa yang kita cintai. Kalau ente nggak suka singkong, cobaannya bukan ente nggak dapet singkong gitu, tapi yang dicoba itu sesuai dengan apa yang kita cintai. Itu cobaannya kayak begitu. Saya itu suka miara ikan koi. Di rumah ikan koi, bukan koi yang murah-murah kecil-kecil gini, bukan koi yang keren-keren gitu. Bukan yang belinya sekali 5 sekaligus, bukan. Yang belinya datang ke toko, nyari-nyari, beli satu. Terus datang lagi toko lain, nyari-nyari yang pas, beli satu. Pokoknya itu koinya itu yang di rumah itu individually selected, dipilih secara personal satu persatu. Pokoknya dah punya ikatan batin sama ikan koi, kira-kira begitu. Jadi saya kalau ngasih makan ikan koi itu bisa lama, Pak. Ini kan tempat sholat, sini bawahnya ikan koi. Wah, kalau kasih makan tuh lama ngeliatin, mantep. Jadi istri saya dia protes, ente kayaknya lebih senang lihat ikan koi daripada lihat gue, kata dia begitu. Ikan koi senang juga, kita yang di ente udah jelas kita senang, namanya bini, bener gak? Mau koi kok cemburu, bener gak? Repot. Suatu saat kita rame-rame keluar makan malam, yang kayak model-model begini nih, hari Minggu begini, keluar malam makan rame-rame sekeluarga. Rumah cuma ada si Mbak sendirian. Pulang-pulang tahu-tahu saya kalau pulang dari jalan-jalan masuk rumah langsung menuju belakang, bener nggak, ngeliat ikan koi, bener nggak? Ikan koi ciptaan Allah, cakep, jadi kita lihat-lihat, alhamdulillah, bener nggak? Udah lihat ke belakang, tahu-tahunya ikan koi udah bermati semua, berjejer, udah berjejer. Jadi matinya masih baru, berarti berjejer di dasarnya. Kalau udah lama kan ngambang, ini baru berarti matinya berjejer. Rapi banget berjejer. Langsung saya tanya sama si Mbak, itu ikan kenapa? Nggak tahu, kata dia. Lah, itu kepada mati? Lah saya nggak tahu. Nah, kolam di belakang, si Mbak di situ kamarnya kan. Bener juga dia nggak tahu, bener gak? Mbak, tadi emang mati lampu? Iya, kata dia. Tapi saya udah hidupin lagi, kata dia. Yang Mbak hidupin lampu, tuh pompanya belon, bener gak? Ikan koi nggak ada lampu nggak apa-apa, dia nggak bakal nabrak, bener gak? Dia tahu jalan, bisa ngeliat juga biar kata gelap. Tapi kalau pompa mati, ikan ikutan mati. Aduh, mau marah sama si Mbak juga susah, bener gak? Udah saya hidupin kok Pak, katanya hidupin belah sono belon, bener gak? Istri saya muncul dari belakang, udah cuman ikan doang, bener ya? Ya, jangan ditaruh di hati, kan lu ustadz ya. Kita kalau dicoba emang begitu, Bu, emang pas. Emang apa yang kita suka itu dicoba begitu. Kalau yang kita gak suka gitu, nggak apa-apa, bener gak? Mesin cuci mati, mati telepon aja tukangnya, saya bilang begitu. Ini kan orang susah nyuci, ya lo telepon tukangnya, bener gak? Lo pokoknya kalau kita gak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah, kalau kita dalam perjalanan hidup ini mendapat cobaan, emang udah pasti dapat cobaan dari sononya begitu dah, kagak ada kayak nggak dapat cobaan, bener gak? Ente juga mau naik SMP, SD ujian dulu, bener gak? Emang begitu rumusnya. Percayalah, pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak bakal Allah itu memberikan kita cobaan yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Udah ada takarannya masing-masing. Ini yang pertama, ente mesti tahu. Yang kedua, kalau Allah telah menetapkan suatu ketetapan pada diri kita, misalnya dalam kisahnya Nabi Ayub, harta hilang, anak meninggal, kita sakit. Kalau Allah telah menentukan takdirnya, maka Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, seandainya pun langit dan bumi ingin merubah apa-apa yang telah menjadi ketentuanku, maka niscaya tidak akan mampu mereka untuk merubahnya.
Bahkan dalam sebuah hadis qudsi lain Allah lebih keras lagi mengatakan, cari aja Tuhan selain aku kalau engkau tidak redho untuk menerima ketetapan yang telah aku berikan padamu. Ente mau nyari Tuhan lain yang mana? Kagak ada. Udah terserah gue, kata Allah, emang oleh jadwalnya sekarang begitu. Terima aja dah, jalan itu hidup, bener gak? Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Yakinlah bahwa cobaan itu tidak akan melebihi dari kemampuan kita untuk menanggungnya. Yang kedua apa tadi? Hah? Baru juga disebut. Yang kedua, kalau Allah emang udah jadwalin, udah. Ente jangan tanya, ya Allah, mengapa engkau berikan aku cobaan yang begini berat, Allah? Bukankah aku selama ini telah mendekatkan dirimu? Wahimi Allah, kenapa aku yang kau pilih untuk menerima cobaan yang demikian berat? Jangan, udah. Apa dosaku? Udah. Yang kedua, seandainya pun langit dan bumi mau merubah apa yang telah menjadi ketetapan Allah, niscaya mereka tidak akan mampu merubah ketetapanku ini. Bahkan Allah lebih keras lagi mengatakan, kalau engkau tidak redho atas cobaan-cobaan yang aku berikan padamu, maka cari saja Tuhan lain selain diriku. Udah, jalanin tuh hidup. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, Allah menggembirakan hati kita. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Tenang aja dah, habis banjir ada matahari. Rumah saya tadi Lebak Bulus, nyetir naik mobil kemari, ketemu 2 kali. Pertama di dekat Pulau Raya, orang banyak. Tadi malam kayaknya banjir sonono. Jadi orang banyak keluar pinggir jalan, motor-motor, orang semua pada. Makanya jadi tadinya topiknya bukan ini nih. Tapi pinggir jalan ketemu 2 biji begituan. Pertama sono Pulau Raya, tadi orang ramai pinggir keluar-keluar jalanan. Yang kedua sini lah tuh hari-hari. Kayaknya jebol lagi tadi malam, apa bagaimana tuh? Banyak orang kerja situ tuh yang waktu itu jebol. Iya, apa namanya? Iya, jebol sono. Kemarin hujan, Pondok Indah hujan men, banjir. Ajaib bener dah. Dari Pondok Indah Mall ngarah ke Lebak Bulus, di jalanan raya itu banjir. Kagak orang kaya, kayak orang miskin dah. Kagak rumah di pinggiran, kagak rumah di tengah dah. Emang rapi dah, pokoknya kebagian semua dah. Banjir dah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dengan tingkat keimanan seperti itulah, itu sebabnya dalam Al-Quran disebutkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siapa di antara kita yang kerjaannya jadi tukang cukur? Ada gak sih ini nih tukang cukur sekalian yang di sebelah masjid, ikut pengajian gak ente? Mana nih? Ini yang jabut sebelah. Saya mulai dari kecil bu main bola sini, cukur di sono, bener gak? Dulu main bola sini dikejar-kejar, nggak boleh main bola di lapangan masjid. Tapi kita kan anak kecil, kenapa sih lapangan gini gede kagak boleh dipakai, bener gak? Masjid kan di dalam, kita di luar, kagak gangguin orang sholat, kenapa kagak boleh? Kira-kira begitu, bener gak? Kalau lagi main bola dulu dikejar-kejar, diomelin, bener gak? Sekarang giliran udah gede, kita yang bagian ngejar, bener gak? Emang gitu, hidup emang begitu, Kalau ente tukang cukur rambut, bisa nyukur rambut sendiri kagak? Hah? Pening nih lo, bener ya? Iya. Begitu juga dengan cobaan yang kita hadapi dalam hidup. Kalau orang yang dapat musibah, kita enak nasihatinnya, sabar, bener ya? La yukallifullahu, iya. Allah berfirman, bener ya? Fa inna ma'al aid, sabar. Nabi Ayub aja lebih berat dari ini, bener gak? Kalau ente ngelihat temen ente yang dapat cobaan,
Tapi coba ente sendiri nasihatin diri sendiri coba. Sabar ya sabar. Pening. Itu sebabnya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Biar kata ente ustad, biar kata jidatnya hitam, jenggot juga kalau lagi dapat cobaan udah. Ente udah nyetir hati-hati bener gak? Ada aja orang nabrak bener gak? Udahlah mobil belum lunas cicilan bener gak? Tabrak lagi. Kalau lagi kalau orang yang tabrak ya kita bilang sabar. Giliran kita kejadian sendiri kan kita susah juga bener gak? Sabar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ada saudara-saudara kita yang mendapat cobaan, maka kita menyabarkannya, menggembirakan hatinya dengan kisah-kisah yang menceritakan bagaimana pahala Allah begitu besarnya untuk orang-orang yang mampu melakukan sabar. Hadirin hadirat rahimakumullah, akhirnya saya ingin mengatakan bahwa dalam cobaan-cobaan kita hidup ini yang beragam-ragam bentuk dan intensitasnya, maka salah satu di antara cobaan-cobaan itu adalah hikmah daripada cobaan-cobaan itu, kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Kita bisa mengetahui kekuasaan Allah, bahwa kekuasaan Allah itu maha dahsyat, maha luar biasa. Kadang-kadang kita kalau nasihatin orang, kalau dia lagi nggak ada percobaan kagak mempan, kadang-kadang gitu. Orang kalau lagi begini mah diingetin, wa tawassaw bil haqq, kagak mempan. Paling nyebelin lagi kalau diingetin, dia jawabin pakai dalil juga, ini paling pening kita dah. Dia kita ingetin, jangan, dia masih juga nggak apa-apa. Allah mengatakan, ya Allah mengatakan. Kita ngingetin, ente malah diingetin malah kagak mau, bener gak? Jadi kita tidak boleh bosan-bosannya, harus selalu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Biasanya orang kalau lagi punya kekuasaan, lagi kuat, lagi diingetin agak susah. Tapi biasanya kalau lagi dapat cobaan, diingetin, biasanya gampangan masuknya. Dalam sebuah kisah diceritakan, kalau ada seorang yang fakir, yang miskin datang padamu, jangan engkau berikan ceramah, beri makanan. Udah tahu dia lapar, datang ke ente, Pak, saya lapar. Ente bukannya ngasih makanan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Emang bisa kenyang dia pakai ceramah? Rasulullah SAW ketika tidak menemukan makanan, maka beliau berpuasa. Ente puasa aja ya. Orang lapar lu kasih makan dulu, udah kenyang baru ente ceramahin, bener gak? Ini orang lapar lu ceramahin, kagak mempan, bener gak? Bapak Ibu sekalian, Maulana Malik Ibrahim, kenal gak Maulana Malik Ibrahim? Kagak kenal? Itu wali songo yang pertama. Maulana Malik Ibrahim, di Gresik dulu dia. Maulana Malik Ibrahim, ketika beliau menyebarkan agama Islam di Indonesia itu ilmunya bukan kayak begini nih, orang dikumpul-kumpulin denger ceramah, bukan. Waktu itu yang dominan agama di Indonesia, di Gresik waktu itu adalah agama Hindu. Tapi Maulana Malik Ibrahim, dia caranya menyebarkan agama Islam, bagaimana caranya? Pertama, dia buka warung murah. Jadi orang-orang belanja di sana, warungnya warung murah. Belanja. Jadi rumahnya Maulana Malik Ibrahim ini jadi ramai sama orang, karena orang-orang kalau belanja di situ warungnya murah. Setelah orang banyak ramai datang, ada yang sakit, ada yang nggak sakit. Beliau lakukan apa lagi yang berikutnya? Beliau kasih pengobatan gratis. Orang belanja kelihatannya sakit nih, begitu udah dipanggil sama orang, didoain, kasih obat sembuh, kasih pengobatan gratis. Sehingga orang ini belum cerita suruh masuk Islam segala macam, bukan, belum. Pokoknya dikasih warung murah.
dikasih pengobatan gratis gitu. Lama-lama orang melihat nih, oh ini orang baik juga ya, mantap juga nih orang nih, akhlaknya bener ya, akhlaknya. Mulai doain, orang mulai mikir, baca apa ini Tuhan katanya, nanti ini doa Allah, pelan masuk. Akhirnya Islam menyebar di Indonesia. Ada 2 negara Bapak Ibu sekalian yang selalu jadi contoh masuknya Islam ke sebuah negeri. Yang satu nama negerinya adalah Andalusia. Andalusia tahu Bu? Spanyol sekarang namanya. Islam masuk ke Spanyol. Spanyol letaknya adalah di sebelah baratnya Mekah Madinah. Islam masuk ke Spanyol dengan cepat. Dibawa oleh Bani Umayyah 2. Jadi Bani Umayyah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Dia kabur, lari ke Mesir, berhenti sebentar di Mesir, lalu dikalahkan lagi oleh Bani Fatimiyah. Dia lari lagi sampai ke Andalusia. Dibawa oleh para petinggi-petinggi Bani Umayyah 2. Masuk dengan cepat, membuat gedung-gedung mewah, masjid-masjid hebat, benteng-benteng yang kokoh, membuat pusat peradaban Islam yang besar. Sebesar kayak di Baghdad, sebesar kayak di Samarkand. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat setelah ratusan tahun kemudian Islam hilang dari Andalusia, nggak ada lagi. Coba ente sekarang jalan-jalan ke Spanyol kalau masih ada. Yang ada cuma tinggal peninggalan gedung-gedung doang. Nggak ada. Yang ada sekarang mah Real Madrid, Barcelona, mas sekarang ada begitu. Main bola Bu. Islam udah kagak ada, udah hilang dari Andalusia. Negara kedua yang selalu jadi contoh masuknya Islam dalam sebuah negeri adalah Indonesia. Indonesia terletak di sebelah timur Mekah Madinah. Tidak dibawa oleh para petinggi, tidak dibawa oleh para panglima perang masuk ke Indonesia, tidak. Nggak pakai perang-perangan di sini, kagak. Dibawa oleh 3 orang pedagang, 3 orang kelompok pedagang. Kelompok pedagang dari Yaman, dari Hadramaut. Situ bawa nyebrang si dagang di sini. Ini kayak ceritanya Maulana Malik Ibrahim. Dia dagangnya dagang, orang datang hibah katanya. Jadi orang Indonesia bilangnya orang hebat. Hibah jadi hebat. Yang kedua, kelompok pedagang dari Gujarat. Itu juga masuk ke sini, bawa Islam ke sini pakai dagang. Itu yang pakai Siti semua itu pengaruh dari Gujarat itu. Siti Hawa lah, Siti Khadijah, semuanya ente tambahin Siti depannya, bener gak? Di Arab orang pening Siti, semuanya Siti, bener gak? Itu pengaruh dari Gujarat ya, Siti itu. Yang ketiga dibawa oleh para pedagang dari Cina. Dagang Cina dagang ke sini di Indonesia ini model-model begini yang ente sangka nih baju Islam nih. Ini mah dari Cina, ini kerah Shanghai namanya, kerah Shanghai, baju koko namanya. Ini kerah Shanghai, baju koko, ente aja ke Shanghai jadi. Dagang nih pakai pikulan, jalan-jalan, tanya sama orang-orang kalau di Jawa, tanya mau kemana ya? Kok kemana? Arti tidak ende gitu kira-kira. Kia katanya gitu, jalan-jalan gitu. Makanya dipanggil kiai jadi harinya kia. Masuk ke Indonesia perlahan-lahan, bukan dengan cara perang tapi dengan cara ekonomi, dagang. Apa yang kejadian ratusan tahun kemudian? Sampai saat ini Islam masih tetap tumbuh subur di Indonesia. Tidak ada masjid-masjid yang mewah, tidak ada istana yang megah, tidak ada benteng-benteng seperti Alhambra, tidak ada pusat kebudayaan Islam seperti di Baghdad, seperti di Samarkand, nggak ada. Tapi Islam tumbuh subur di dalam hati umat Islam Indonesia. Dan kitalah
umat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat yang paling besar jumlahnya di dunia. Nikmat paling besar yang diberikan oleh Allah adalah nikmat iman wal Islam. Dan kitalah umat yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat terbesar itu. Padahal kita kagak bisa bahasa Arab, bener gak? Jadi kadang-kadang kita nanya, Allah kenapa kita ya? Gitu bener gak? Kenapa enggak? Oh, itu aja orang Arab, anak-anak Arab umur 3 tahun aja udah lancar banget bahasa Arabnya. Wow. Kita udah umur segini bener gak? Ya, ibu Iqra 1, Iqra 2 bener gak? Udah susah banget ngafalin ikfa lah, itu gombe gunah lah, udah pening kita ngafalin kagak bisa-bisa juga, bener gak? Jadi pertanyaan besar, why us? Ya wahai Allah, mengapa kami yang engkau pilih untuk mendapatkan amanah yang besar begini? Menurut saya ini pasti ada rahasia Allah. Allah sedang menyiapkan bangsa ini, bangsa Indonesia, untuk menjadi pemimpin masa depan dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, pemimpin masa depan akan datang dari timur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku akan pergilirkan kekuasaan ini dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Orang Arab udah pernah jadi pemimpin, udah pernah lama deh. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah. Orang Italia udah pernah, Bani Fatimiyah 2 di Sisilia. Orang Turki udah pernah, orang Iran udah pernah. Yang belum pernah siapa? Kita Allah, benar ya? Kapan giliran kita ini? Allah akan memberikan tongkat kepemimpinan dunia itu pada kita apabila kita telah siap untuk menerimanya. Tidak mungkin Allah memberikan pada kita, kita sendiri belum siap menerimanya. Banjir dikit ente udah nyala-nyalain Allah. Benar gak? Udah tahu. Bapak Ibu sekalian, udah jam 8.30, kita harus akhir. Hah? 10 menit lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam 10 menit terakhir ini peganglah 3 hal. Pegang 3 hal. Catat baik-baik ini 3 hal nih. 10 menit berarti 1 hal 3 menit ya. Yang pertama, selalu ingat takhalli. Takhalli artinya kita harus sedemikian rupa, sekuat kemampuan kita meninggalkan semua yang haram-haram. Keluarkan semua yang buruk-buruk dalam diri kita. Kenapa? Ntar kalau dapat musibah, dapat cobaan, kita yakin betul ini adalah cobaan Allah untuk meningkatkan iman kita. Jadi yang pertama, takhalli. Tinggalkan semua yang haram-haram. Hidup lempeng-lempeng aja dah. Memang kita nggak bisa terlepas dari dosa. Emang dari sononya nggak bisa lepas dari dosa. Emang kagak bisa. Mau ente model, mau ente ustadz kayak, mau ente model kayak apa juga kagak bisa lepas dari dosa, kagak bisa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang paling cepat taubatnya. Nggak ada orang yang nggak buat dosa, kagak ada. Kalau ada orang bilang dia kagak pernah buat dosa, bohong aja dah. Lihat kan muka saya ini, kelihatan kan dosanya kan? Iya. Yang pertama, takhalli. Sekuat tenaga kita, kita usahakan, semampu kita, kita usahakan untuk tidak melakukan yang haram. Kalau terpaksa melakukan yang haram, pilih haram kecil, jangan haram besar. Yang kedua, kalau buat haram kecil, pilih jarang-jarang, jangan sering-sering. Karena di dalam sebuah hadis di kitab Riyadhus Shalihin dikatakan tidak dikatakan sebuah dosa kecil kalau dia dilakukan terus-menerus. Jadi nggak boleh dosa kecil juga. Jadi yang pertama, pilih dosa yang kecil aja dah, jangan yang gede, bener gak? Yang kedua, dosa yang kecilnya jarang-jarang bikinnya, jangan sering-sering. Ini pilar yang pertama, namanya takhalli. Udah 3 menit kan? Pindah topik yang kedua. Tahalli.
Tahalli maknanya apa? Isi dengan yang baik-baik. Ibu senang nggak bu kalau punya suami kagak pernah dia selingkuh, kagak pernah buat yang KDRT, kagak pernah pokoknya yang jelek-jelek, nggak pernah. Tapi juga nggak pernah buat baik. Pengen nggak punya suami kayak begitu? Bapak pengen nggak punya istri nggak pernah buat yang haram-haram, nggak pernah, tapi juga nggak melakukan hal yang baik-baik? Suka gak yang model kayak begitu? Hah? Nggak suka. Jadi yang kedua, kita lakukan tahalli. Meninggalkan yang haram saja tidak cukup, tapi harus kita isi dengan yang baik-baik. Tahalli, keluarkan yang buruk. Tahalli, isi dengan yang baik-baik. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa manusia itu semuanya merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini tahalli, wa amilus solihat, mengerjakan hal-hal yang baik. Allah memanggil malaikat-malaikatnya waktu itu. Kat, sini kat. Kalau ada hamba-hambaku yang berniat untuk melakukan suatu keburukan, jangan engkau catat dia sebagai satu keburukan. Kalau benar-benar hambaku itu melaksanakan niat buruknya, maka catatlah olehmu sebagai satu keburukan. Tapi kalau dia membatalkan niat buruknya itu, maka catatlah sebagai satu kebaikan. Tapi kalau ada hambaku mempunyai niat untuk melakukan kebaikan, maka segera catat sebagai satu kebaikan. Apabila ia benar-benar melaksanakan kebaikan itu, maka catatlah sebagai 10 kebaikan. Ini udah mantep banget ini aturan mainnya, bener gak? Tapi ente jangan suka nyari-nyari gara-gara gitu, jangan. Ah, niat buruk ntar kita batalin. Jangan gitu, jangan. Iblis udah ahli, dia udah ahli. Model kayak begini cara godainnya udah tahu dia, model kayak begitu udah tahu dia, udah masing-masing orang udah tahu iblis cara godainnya. Model begini mah cara godainnya begini udah dia udah hafal. Jadi jangan kita niat buruk yuk, buruk yuk, ntar malam kita gini yuk, ntar kita batalin dia dapat pahala 1. Jangan, niat baik aja, bener gak? Niat baik satu. Udah 3 menit kan? 3 menit yang berikutnya. Yang namanya yang ketiga tajalli. Yang pertama namanya tahalli, keluarkan yang buruk-buruk, tinggal yang karangan yang haram-haram. Yang kedua tahalli, isi dengan yang baik-baik. Yang ketiga tajalli, hiasi dengan yang indah-indah. Apa itu yang indah-indah? Akhlakul karimah. Rasulullah SAW, wah dahsyat punya dah. Suatu saat Rasulullah SAW didatangi seorang wanita non muslim, wanita kafir, dikasih hadiah. Rasul dikelilingin sama sahabat-sahabatnya. Tuh perempuan datang ngasih hadiah beliau jeruknya rasanya asem banget, kasih hadiah. Oh, Rasul makan hadiahnya, jeruk yang asem itu, padahal asem banget. Itu sahabat-sahabat bingung, karena biasanya Rasul kalau dikasih hadiah sama orang dibagi-bagi, makan kagak sendirian kalau Rasul. Makan. Tapi ini kagak dibagi-bagi sama Rasul, dimakan sendiri aja. Pas tuh perempuan udah pulang, nih sahabat nanyain, Rasul tumben ente makan sendirian aja, enak ya jeruknya. Bener gak? Apa kata Rasul? Ini jeruk asem banget. Kalau aneh kasih ke ente, ntar ente pada mukanya pada begitu. Ntar tuh perempuan yang datang jadi tersinggung hatinya gitu. Ini akhlaknya Rasul kayak begini. Rasul begini akhlaknya tuh, perempuan orang kafir ngasih hadiah jeruknya asem. Kalau kita bagaimana kalau kita? Cobain ini, enak kan? Pakai bismillah, kalau pakai bismillah jadi manis. Kagak bisa.
Saya dulu kan naik kereta, Bu, waktu zaman-zaman saya dulu baru kerja, rumah saya di sini. Kalau mau ke UI, ke Depok kan naik kereta. Itu tukang jualan di Depok, di kereta ada aja ilmunya. Dan dulu mah jualan itu jeruk. Manis gak nih? Ya namanya juga jeruk, yang manisnya jeruk kata dia. Kalau manis mah gula, bener gak? Nyobain asem ya. Namanya juga jeruk, saya juga belum nyobain ya. Jadi akhlaknya Rasulullah SAW model kayak begitu. Dia nggak mau orang lain, bukan kan yang haram, bukan. Orang kecewa aja nggak mau dia. Orang kecewa aja nggak mau. Biar asem dia. Bahkan beliau nggak mau kasih ke sahabatnya, takut-takut kalau sahabatnya asem banget gitu, bener kan? Beliau makan satu persatu. Ya. Pegang 3 hal Bapak Ibu sekalian. Takhalli, tajalli. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan selalu bimbingan pada kita, melapangkan jalan kita, memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah yang Allah, bersama-sama kita dengarkan wasiat Tuhan luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada semua. Semoga